Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Pasha Alberta Raffi dengan NIM 2124 10 10 10 90 dari sistem basis data B. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil dari uh, database SQL yang telah saya buat. Jadi di sini uh, untuk pertama yaitu modul praktikum 1 atau praktikum 10. Jadi di sini saya akan menjelaskan perintah yang tidak ditebali seperti itu. Oke, lalu pertama di sini untuk modul 10, jadi di sini tentang praktikum sistem basis data untuk select dan order by. Oke, yang pertama di sini untuk yang A, di sini kita ada perintah untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier dan menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Oke, lalu mari kita langsung dieksekusi pada query-nya. Oke, jadi di sini ini untuk menjalankan perintahnya seperti ini. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini yang pertama yaitu ini untuk menjalankan perintah yang pertama yaitu menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier dan menampilkan customer dari tabel customer. Ini untuk yang pertama yaitu suppliernya dari tabel supplier seperti ini. Di sini terdapat ada company name, contact title, address, city sesuai dengan tabel yang telah disediakan. Ada city, region, postal code, country, phone, fax, homepage, dan lain-lainnya seperti itu. Lalu yang kedua yaitu di sini ada menampilkan tabel customer dari tabel customernya. Oke, sebentar. Seperti ini. Nah, ini untuk tabel customernya di sini ada customer ID-nya, company name-nya, contact name, contact title, address, city, region, dan lain-lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita untuk menampilkan country dari tabel customer. Nah, ini dari mana saja tabel customer yang ada pada yang tersedia pada tabel seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada untuk yang B menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Oke. Nah, di sini ada query-nya, bisa kita jalankan. Nah, ini dari produk, ada produknya, ada stok dari produk yang masih ada seperti itu ya. Setiap produk yang sudah tersedia datanya pada tabel pada data yang telah tersedia, yang sudah disediakan. Lalu selanjutnya untuk yang kedua yaitu di sini ada menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Oke, ini yang di sini kita untuk menampilkan supplier ID, company name, country phone, contact name, dan lain-lainnya. Sini kita blok, lalu kita eksekusi.
Oke, di sini ada nama perusahaannya, ada di sini ada negara asalnya, ada nomor teleponnya, dan ada kontaknya seperti itu. Lalu untuk perintahnya yang C selanjutnya yaitu menampilkan ID produk, nama produk, harga, stok semua barang dagangan dengan nama kolom, ID produk sesuai nama kolom yang terdapat di yang sudah tersedia seperti itu ya. Lalu di sini juga ada harga, stok barang dari tabel produk yang telah tersedia juga. Oke, kita run satu-satu. Yang pertama yaitu di sini ada nama produk dengan setiap produk yang telah tersedia pada tabel dan juga ada harga dan juga stok barangnya. Selanjutnya untuk perintah selanjutnya di sini yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, kontak person, semua supplier dengan nama kolom. Di sini untuk suppliernya dari tabel supplier, untuk yang pertama tadi dari tabel produk. Oke, nah di sini jadi ada nama suppliernya dengan ID-nya, dengan asal suppliernya seperti ini, dan juga ada kontak person dari suppliernya tersebut. Selanjutnya juga untuk perintah selanjutnya di sini penggabungan kolom. Jadi di sini kita disuruh untuk menampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri dari address, city, country yang dipisahkan oleh koma. Oke. Nah, seperti ini. Di sini ada supplier ID-nya, ada namanya, ada alamatnya, ada alamat negaranya dari tabel supplier dan menggunakan koma seperti itu ya. Oke, kita jalankan. Nah, seperti ini tabelnya, outputnya. Jadi yang pertama di sini ada supplier ID-nya dengan company name-nya, dengan alamat negara dan juga negara yang dari suppliernya. Ini dari tabel supplier. Selanjutnya di sini juga yang kedua menampilkan nama lengkap employee ataupun pekerja gitu ya, pengusaha karyawan dari tabel employee-nya. Di sini ada address-nya, alamat, city, dan country yang dipisahkan juga oleh koma. Bentar. Oke, ini kita blok lalu di run, kita tampilkan. Nah, seperti ini. Di sini ada tabel, di sini sebelah kiri ini ada untuk nama dari employee-nya atau pekerjanya atau karyawan, lalu di sini ada alamat dari karyawannya tersebut. Lalu yang E di sini selanjutnya di sini kita diperintahkan untuk memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari dengan angkanya, tahun dengan angkanya 4 digit. Lalu yang kedua juga modifikasi dari kode E ini dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, nama, tahun seperti ini. Oke, lalu kita jalankan yang E. Ini dari tabel employee. Oke, kita jalankan. Nah, di sini kita telah merubah atau memodifikasi hasil tabel dari munculnya tabel dari dari data yang sudah tersedia. Di sini ada nama lengkapnya, tanggal lahir, dan ini tanggal sekarang seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini juga kita menjalankan untuk yang kedua. Nah, di sini sama saja, hanya menggunakan jika yang pertama ini tahunnya 4 digit angka, di sini yang kedua hanya 2. Oke, lalu yang untuk selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu pada F di sini kita
perintahkan untuk menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan, pegawainya atau employee-nya ya, seperti itu. Di sini juga yang untuk yang kedua kita diperintahkan untuk menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini, seperti itu. Jika yang pertama ini tanggal lahir, tanggal mulai kerja dari usia masuk kerja di sini, yang kedua di sini dari mulai kerja sampai sekarang. Oke, kita jalankan. Oke, itu yang F. Nah, di sini. Di sini ada namanya di sebelah kiri, lalu ada tanggal lahirnya sesuai data yang ada yang telah tersedia. Lalu di sini ada usianya hingga sekarang ya. Lalu hingga detik ini juga ini detail sekali setiap pegawainya, lalu usia dalam tahunnya yang dibulatkan seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada select employee dari tabel employee juga. Oke, nah di sini di sini ada tanggal lahir, lalu ada kapan mulai bekerja, lalu ada tanggal kapan mulai masuk perusahaan seperti itu. Lalu di selanjutnya di sini yang ketiga kita jalankan. Nah, ini untuk tanggal sekarang, tanggal masuk, lalu ini masa kerjanya. Masa kerja dari awal masuk hingga sekarang. Oke, lalu untuk perintah selanjutnya yang G di sini kita diperintahkan untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, nilai quantity di lalu unit price dari tabel order detail. Lalu yang kedua di sini juga kita diperintahkan untuk menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Oke. Yang G kita jalankan. Ini dari tabel produk kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada nama produknya dari kiri sesuai tabelnya, sesuai datanya. Di sini ada harganya, di sini ada jumlah stoknya, dan ini ada nilai stoknya. Lalu di sini untuk melihat menampilkan data dari order atau yang sedang dipesan. Di sini ada nama produknya, lalu di sini yang kedua ada mohon maaf, tadi baru berubah. Di sini ada order ID-nya, lalu yang kedua ada quantity-nya, ada unit price dan hasil sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu yang ketiga di sini kita diperintahkan untuk unit on order, seperti itu. Unit yang sedang dipesan. Nah, ini ada produk ID-nya, ada unit price-nya, harganya. Lalu ada unit on order yang sedang dipesan, lalu ada nilai barang yang sedang dipesan. Seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu perintah. Yang selanjutnya kita diperintahkan untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder dan ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit. Lalu yang kedua kita diperintahkan untuk menampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari pegawai terurut berdasarkan huruf depan nama yang paling besar, seperti itu. Oke, kita jalankan satu persatu. Nah, di sini unit on ordernya, lalu di sini ada product name-nya, lengkap sesuai dengan data yang telah tersedia. Lalu yang kedua, di sini kita juga menjalankan. Oke, di sini ada last name dari orangnya, dan di sini ada first name-nya, ada umurnya, dan juga waktu kerjanya. Oke, lengkap ya, seperti yang telah diperintahkan, sesuai dengan dari huruf nama yang paling besar. Lalu yang terakhir yaitu yang I, yaitu di sini ada satu perintah yaitu menampilkan nama produk, harga, dan harga
dan harga yang telah diberikan diskon 25% berdasarkan nama produk dan harga yang harga real. Oke, kita jalankan satu persatu. Sini ada company name, ada address-nya, ada postal kode. Di sini kita diperintahkan untuk menampilkan semuanya ya. Jadi mohon bersabar, kita menjalankan satu persatu seperti ini. Oke. Nah, di sini. Jadi di sini ada produk namanya, ada unit price-nya, dan ada diskon yang telah yang sudah diberikan diskon 25%. Jadi di sini diskonnya 25% ya. Misalnya seperti ini, ada unitnya 10 diberikan diskon 25%, yaitu berarti diskonnya yaitu 2,5 dari harganya ini. Jadi harganya menjadi 7,5 seperti itu. Oke, lalu mungkin bisa kita lanjutkan ya. Sebentar. Bisa kita lanjutkan untuk yang modul praktikum yang kedua. Sini saya gabung penjelasannya. Untuk modul praktikum yang kedua di sini ada untuk fungsi where dan fungsi agregat. Untuk fungsi where ya terutama. Oke, di sini juga saya akan menjalankan perintah yang tidak dicetak tebal seperti itu. Lalu untuk yang A di sini ada where dan kolom string dan numerik. Jadi di sini ada 3 perintah ya. Di sini ada tampilkan customer dari Brazil, ada tampilin produk yang sudah tidak diproduksi, dan menampilkan ID nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Mari kita jalankan. Yang pertama kita jalankan dari yang pertama country customer, dari tabel customer ya. Customer yang dari Brazil. Oke, di sini ada banyak namanya lengkap sesuai dengan tabel data yang tersedia. Ada kontak name, kontak title, address, city, region, postal code, country dari Brazil semua ya. Oke, lalu selanjutnya yaitu yang produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Nah, di sini ada banyak. Oke, di sini ada ID-nya dengan produk yang sudah tidak diproduksi. Lalu ada quantity per unit, ada unit in stock, unit on order, order of. Nah, ini ada yang discontinue. Satu berarti barang ini telah di discontinue seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang supplier yang berasal dari Kanada. Seperti yang telah diperintahkan dari sini. Tuh, berasal dari luar Kanada maksud saya. Oke, di sini ada company name-nya, perusahaannya yang di luar Kanada. Di sini ada alamat lengkapnya. Di sini sudah jelas ya, di sini dari Amerika, Spanyol, Australia, USA, dan lain-lain. Nggak ada yang dari Kanada, seperti itu ya. Lalu di sini untuk menampilkan, nah ini lebih detailnya seperti itu. Di sini nggak ada yang berasal dari Kanada ya, di luar Kanada semua, seperti itu. Lalu selanjutnya, untuk perintah selanjutnya yaitu kita menjalankan oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa menjalankan yang B. Oke, di sini juga ada tiga perintah. Yang pertama yaitu menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata L, T, dan D. Lalu di sini juga kita diperintahkan untuk menampilkan pegawai yang huruf pertama first name atau first name-nya itu lebih kecil dari huruf pertama last name. Misal saya Evan gitu ya.
itu kan namanya lebih nama pertama dengan nama kedua itu huruf pertamanya itu lebih kecil first name. Jadi Evan, Asha. Nah, P itu kan eh, lebih besar daripada E seperti itu. Lalu di sini ada tampilkan supplier yang huruf depan company name atau nama perusahaannya dan kontak name-nya itu sama. Oke, kita jalankan aja langsung yang B. Seperti ini. Oke, sebentar. Kita jalankan satu persatu ya. Nah, di sini sudah mulai untuk yang LTD ya, yang kata diperintahkan tadi, suppliernya. Nah, di sini ada LTD-nya, ada LTD, ada LTDA. Lalu kita untuk pegawai, melanjutkan untuk yang pegawai. Nah, di sini. Ini F, A, L, J, P, M, S, M, D, A. Seperti itu. Ini sudah dibalik ya. Lebih kecil first name daripada last name. Oke, lalu selanjutnya untuk yang company name. Nah, di sini contohnya dari tabel supplier ya. Ada company name-nya dengan kontak name, kontak title, dan lain-lain. Seperti pada perintahnya. Nah, di sini huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Oke, kita lihat coba. Company name-nya Mayumi. Kontak name-nya Mayumi juga. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya untuk yang nah ini yang C. Di sini ada dua perintah menampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Yang kedua, menampilkan order yang jangka waktunya antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Jadi kayak kita mengorder dan waktu dari order hingga pengiriman tuh 10 hari. Oke. Kita jalankan yang pertama dulu. Nah, di sini. Di sini dimulai dari sebentar. Oke, di sini lengkap ya. Ya, ini semuanya yang dimulai dari ini tanggal 10 bulan 12 1992. Ini lebih dari itu maksudnya. Lalu selanjutnya yaitu ada select from order dari tabel order untuk ordernya yang jangka waktunya 10 hari dari pemesanan hingga pengiriman. Nah, ini order date, ini record date, ini ship date-nya. Seperti itu. Selanjutnya, oke mungkin kita percepat ya. Untuk yang D, fungsi OR, di sini ada 4 perintah. Pertama, menampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Yang kedua, yaitu menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Oke, kita mulai dua dulu. Dua terlebih dahulu. Di sini kita yang pertama untuk yang discontinue atau yang 0 stoknya. Sebentar, nah seperti ini. Ini yang discontinue, ini untuk stoknya 0. Seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk select yang kedua produk. Nah, ini untuk order levelnya dengan unit in stocknya. Seperti ini. Lalu selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu kita lihat menampilkan nama, masa kerja, serta usia pegawai yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Lalu yang ketujuh yaitu menampilkan pegawai yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Oke. Kita ini satu-satu.
Sebentar. Kita blok. Oke, jalankan. Nah, seperti ini. Ini ada masa kerjanya dengan usia yang lebih dari 60 tahun. Lalu selanjutnya itu pegawai yang tinggal pada kota-kota yang telah disebutkan diinginkan, yaitu London, Seattle, dan Tacoma. Nah, di sini ini sesuai dengan mereka yang tinggal di London, Seattle, dan Tacoma. Lalu untuk yang mohon maaf, saya salah chat. Untuk yang fungsi N, yaitu menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996. Nah, yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari. Lalu yang kedua yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi nggak kosong ya, cuma discontinue aja. Nggak dijual lagi. Oke, lalu kita jalankan. Tidak diproduksi maksud saya. Oke, dari sini ada order date. Dan yang harus dikapalkan sesuai dengan data yang telah tersedia. Lalu selanjutnya yaitu barang yang discontinue seperti ini. Tapi stoknya belum 0 ya. Cuman di discontinue aja seperti ini. Nah, lalu selanjutnya untuk perintah selanjutnya yaitu menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5 dan menampilkan produk yang harganya $5 sampai $10. Di sini kita juga diperintahkan untuk menggunakan between untuk antara 5 sampai $10. Oke, jadi pertama di sini ada select from dari tabel produk. Ini hasilnya yang sesuai dengan tabelnya. Dan ini tidak lebih dari $5 ya. Lalu selanjutnya untuk unit between nih, di sini kita menggunakan between 5 dan 10. Nah, di sini ini sudah sesuai dengan data yang tersedia. Selanjutnya kita untuk yang F di sini, untuk yang terakhir ada 3 perintah ya. Yang pertama menampilkan order yang telah terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari. Oke. Sini kita mulai jalankan ya. Kita mulai menjalankan. Nah, di sini. Sini ada yang dari apa namanya? Yang terjadi setelah 25 Desember atau enggak akhir tahun lah, setidaknya harus dari tahun depan ya. Sini dari 1997 semua, melebihi 1996, lalu selanjutnya yaitu ship date-nya ini sudah sesuai juga. Lalu selanjutnya yaitu select from order untuk perintah yang selanjutnya. Oke, sambil kita jalankan, sambil kita lihat. Menampilkan order yang harus dikirim dari Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember dalam kurun waktu 1 tahun ya, dari 1996 sampai 1997. Oke, nah ini order mana tadi? Ini berasal dari Brazil, Italia. Ini tanggal ini kode apa? Shipnya yang harus dinaikkan pada kapal. Ini juga yang harus dikirim juga. Ini ada record date dengan order date-nya dengan customer-nya. Lalu selanjutnya itu yang terakhir adalah menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia lebih dari 50 sampai 60 tahun. Seperti itu. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sebentar, sedikit agak cekat ya. Mohon maaf.
Oke, sebentar. Oke, di sini juga udah muncul ya. Jadi maksud saya di sini tidak ada tabelnya dikarenakan, dari tabel employee, dari tabel pekerja di sini, eee, tidak ada, pekerja yang, eee, kerja yang berasal dari, Seattle dan New York dan juga di sini kita juga, telah mengekstrak year dari, sekarang ya dan birth date-nya juga antara 50 dan 60 tahun. Di sini tidak muncul apa-apa dikarenakan memang tidak ada pada datanya, seperti itu. Oke, jadi eee, semua perintah sudah kita jalankan dan semuanya telah berhasil ditampilkan semua ya. Jadi mungkin, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.